Selamat siang, perkenalkan nama saya Angelina dari jurusan Teknologi Pertanian, Prodi D4 Manajemen Perkebunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita dari jurusan Teknologi Pertanian, Prodi Manajemen Perkebunan. Di sini kami membuat video yang memaparkan tentang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, di mana kami ambil dari bab 7 yang berjudul Bagaimana Dinamika Historis, Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, serta Konteks Kontemporer Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Nah, kita sudah tahu bahwa negara kita ini merupakan negara hukum, yang artinya semua penyelenggaraan pemerintahannya, kewarganegaraannya, kemudian kemasyarakatannya itu didasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Nah, jika suatu masyarakat maupun suatu negara itu tidak memiliki hukum, maka yang akan terjadi, hidup kita akan kacau, tidak tentram, dan bahkan terjadinya konflik. Nah, supaya tercapainya ketertiban masyarakat ini, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Dalam hal ini, pada dasarnya, hukum ini bertujuan untuk mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat. Untuk menjalankan hukum, maka negara kita telah membentuk lembaga hukum dan lembaga peradilan. Dalam pembagian hukum, terdapat ada dua bagian, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang menyangkut kepentingan pribadi. Sedangkan hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan bab 7 yang sudah teman kelompok saya jelasin. Poin pertama, dalam menegakkan hukum terdapat 3 unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Poin kedua, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang pengendalian umum yang digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan, yaitu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, tingkat kasasi, dan penasehat hukum. Poin ketiga, dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Pertama, penegak hukum di Indonesia masih belum terlaksana dengan baik. Lembaga hukum di Indonesia dipandang bersifat diskriminatif yang terdapat dalam kelompok seperti A. Masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, yang belum baik terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lainnya yang tidak terpuji. B. Masih ada potensi konflik dan kekerasan yang bermuat sara. C. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditandatangani secara tunai. D. Penegak hukum yang pernah tumpul ke atas tajam ke bawah. Penegak hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum yang dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegak hukum di masyarakat. Keberadaan hukum dan upaya penegak hukum sangat penting. Ketiadaan penegak hukum, terlebih tidak adanya aturan-aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat kacau. Negara Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, lembaga hukum, dan aparatur penegak hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Sekian dari kelompok saya ucapkan terima kasih.